Kalian pasti tahu bahwa lampu adalah sumber cahaya. Tapi, apakah kalian tahu bagaimana lampu tersebut bisa menyala? Mari kita bahas bersama-sama materi dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, kali ini kita akan membahas materi tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 6. Adapun beberapa hal yang perlu Pak Chandra sampaikan, yaitu yang pertama, penemuan besar di dunia. Tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumah kalian? Bacalah teks berikut dalam hati, pahami isinya dengan baik. Jadi nanti kalau mau membaca silakan di post bagian ini ya. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Ya, jadi arus listrik ya itu pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday ya pada tahun 1791 di Newington, Inggris ya. Ternyata Michael Faraday ini keluarganya itu keturunan orang yang tidak mampu atau orang miskin, tetapi semangatnya itu luar biasa ya. Bukan keluarga yang miskin itu tidak dijadikan sebagai penghalang ya oleh Michael Faraday, tapi karena kemiskinannya akhirnya dia menjadi orang yang sangat bersemangat, sangat pantang menyerah. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah ya. Jadi ya seperti bisa kalian lihat di rumah kalian ya. Kenapa lampu-lampu itu bisa menyala? Karena yang pertama ada listrik, jelas ada listrik ya. Kemudian
Yang kedua, ada yang dinamakan kabel. Fungsi kabel yaitu menyalurkan listrik ke suatu benda yang membutuhkan listrik. Terus rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Jadi ada dua, ada seri dan paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Nah, ini salah satu gambar rangkaian seri lampu dan rangkaian paralel lampu. Yang sebelah kiri itu adalah seri dan yang sebelah kanan adalah paralel. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Lampu senter. Kenapa? Nanti kita ada contohnya Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya akan cepat habis. Yang mungkin kalian pernah ada yang punya lampu senter, yaitu mungkin bertahannya hanya sampai 1-2 hari saja, setelah itu akan redup. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian juga harus paham bagaimana kondisi pada waktu lalu ketika tidak ada listrik dan waktu sekarang ketika ada listrik. Pada zaman dulu ketika tidak ada listrik, hiburan untuk hiburan saja itu tidak menggunakan televisi, tidak menggunakan komputer, HP tetapi hiburan zaman dulu itu salah satu contohnya yaitu menggunakan wayang, hiburan wayang. Terus ludruk. Terus kebanyakan orang-orang dulu untuk mencari hiburannya dia melakukan permainan-permainan di luar rumah, misalnya permainan tradisional, ada engkle, ada gotong sodor. Itu salah satu hiburan pada waktu tidak adanya listrik. Tapi ketika ada listrik, di sini listrik juga mempermudah aktivitas manusia. Cuci-cuci sekarang juga menggunakan mesin cuci. Hiburan juga menggunakan televisi, radio, terus handphone, komputer. Jadi kebanyakan orang sekarang itu aktivitasnya berada di dalam rumah, kurang bergerak di luar rumah. Nah, ini amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut ini. Di situ ada nomor 1, 2, 3 sampai 4.
Adapun yang nomor satu, ya nomor satu itu yang dimaksud dengan baterai atau sumber energi listrik. Ya, baterai ternyata juga merupakan salah satu sumber energi listrik. Baterai berfungsi sebagai sumber daya untuk menyalakan lampu. Ya, jadi pada senter sumber listrik yaitu berasal dari lampu. Nomor 2, reflektor lampu. Ya, reflektor lampu berfungsi untuk mengarahkan cahaya lampu ke depan. Jadi kalau tidak ada reflektornya, ya cahaya lampu itu tidak akan fokus ke depan. Oke. Nomor 3, lempengan terminal baterai. Ya, fungsi dari lempengan terminal baterai adalah sebagai konektor untuk menghubungkan baterai dengan lampu dan saklar. Ya, yang keempat, saklar. Saklar berfungsi untuk menyalakan dan mematikan lampu. Ya, jadi fungsinya untuk menghubungkan atau memutuskan arus listriknya. Ya. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Ya, ketika dilepas tempurungnya, ya wadahnya itu, maka akan terlihat seperti gambar yang paling atas. Terus jika kepala senter dibongkar, ya reflektornya tadi itu dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Ya, jadi tinggal lampunya saja. Ya, seperti Pak Chandra jelaskan tadi, ketika tidak ada reflektornya, maka cahayanya itu tidak akan fokus ke depan. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Yeah. Rangkaian seri lampu biasa terdapat pada hiasan lampu pohon Natal bagi yang beragama Nasrani, ya mungkin sering menjumpai lampu-lampu seperti ini yang biasanya menyala kelip-kelip itu, atau kemarin yang 17 yang Agustusan, ya itu biasanya rumahnya atau pohon-pohon itu dihiasi dengan lampu-lampu yang seperti itu. Itu merupakan salah satu contoh rangkaian seri, ya rangkaian seri. Nah, ini tugas yang pertama. Ya, sekarang kamu akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Ya, tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Tuliskan pada tabel berikut. Jadi tugas kalian nanti silakan dikerjakan. Ya. Kalian buat tabelnya dulu di kertas HVS atau sebagai buku gambar atau folio atau di kertas buku tulis, ya cobekan yang tengahnya itu, ya kalian buat tabelnya, nanti kalian isi ya bahan yang diperlukan dan alat yang digunakan, terus nama bahannya apa, ya fungsinya apa, lalu jumlah yang diperlukan. Untuk sumbernya nanti bisa kalian cari di internet, ya menggunakan HP atau laptop, ya kalian cari di internet atau di YouTube. Banyak sekali ya tutorial untuk rangkaian listrik sederhana, ya nanti bisa kalian cari, kalian tulis bahan-bahan dan alatnya. Oke, tugas yang kedua yaitu bersama orang tua kalian amati beragam benda elektronik di rumah yang menggunakan energi listrik. Berikut manfaat benda tersebut. Ya, amati juga lampu-lampu yang ada di rumahmu. Apakah lampu-lampu tersebut menggunakan rangkaian seri
Ya, tuliskan pengamatanmu pada tabel berikut. Ya, selanjutnya yang tugas kedua itu kalian buat tabel lagi ya, tetapi di sini kalian hanya diminta untuk menulis nama benda elektroniknya. Ya, nama benda elektroniknya banyak sekali ya kalau di rumah itu benda-benda elektronik. Terus manfaat benda tersebut, pasti semua benda juga memiliki manfaat ya. Nah, selanjutnya materi yang nomor 2 yaitu hak dan kewajiban anak di lingkungan sekitar. Ya, di sini Pak Chandra akan mengingatkan yang dimaksud hak dan kewajiban. Hak yaitu sesuatu yang harus dimiliki oleh atau yang didapat oleh seseorang. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Jadi hak yang harus dimiliki seseorang, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Nah, hak dan kewajiban ini harus dilakukan dengan tanggung jawab. Oke. Hak dan kewajiban anak di lingkungan sekitar. Perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang yang telah mendapatkan haknya? Diskusikan dengan temanmu, karena di sini kita dibatasi oleh jarak ya dengan teman. Jadi dengan teman nanti kalian bisa berdiskusi melalui gadget ya, mungkin melalui Zoom atau telepon atau WA ya, bisa nanti kalian diskusikan dengan teman kalian. Jadi apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Jadi menurut kalian bagaimana? Ya, yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri ya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Ya. Kalau menurut Pak Chandra, di sini dia sudah memperoleh haknya. Alasannya kenapa? Karena yang pertama, dia sudah diberikan buku dan pensil oleh orang tuanya ya. Salah satu faktor untuk memperoleh pendidikan ya, mungkin itu di sekolah, yaitu diberikan buku atau pensil oleh orang tuanya. Terus kalau tidak salah itu meja belajar atau kursi juga fasilitas untuk menunjang pendidikan ya. Makanya di sekolah itu diberikan meja, diberikan kursi agar selama belajar ya siswa-siswa itu merasa nyaman. Oke ya, jadi yang gambar yang kiri itu menurut Pak Chandra itu sudah mendapatkan haknya. Oke, terus yang gambar sebelah kanan, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Menurut Pak Chandra sudah. Kenapa? Karena ya, ketika di situ ada gambar anak menyampaikan pendapatnya, bercerita ya, orang tuanya itu seperti menanggapi ya, ekspresinya itu seperti menanggapi. Nah, harusnya orang tua itu ya seperti ini, ketika ada anak bercerita menyampaikan pendapatnya, harusnya ditanggapi dengan bijaksana oleh orang tuanya, bukan malah tidak peduli ya, malah tidak peduli, harus ditanggapi. Oke. Selanjutnya gambarnya sebelah kiri, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Nah, di situ ada gambar seorang anak yang terlihat sedih dan ada dua anak yang tertawa. Sepertinya itu aktivitas penghinaan atau pembulian ya. Jadi menurut Pak Chandra, karena di sini aktivitas
pembulian. Jadi anak yang merasa sedih itu ya tidak mendapatkan haknya, ya haknya yang merasa aman, ya. Sedangkan ketika kita merasa aman ya harus saling mendukung, bukan menghina seperti yang gambar sebelah kiri itu. Kalau gambar sebelah kiri itu jelas itu menghina karena menertawakan temannya yang kekurangan, mungkin itu menertawakan sepatunya, mungkin ya sepatunya sobek atau apa ya, karena di situ menunjuknya ke bawah ya, menunjukkan ke bawah. Oke. Terus yang gambar sebelah kanan ya, di situ ada gambar seorang anak yang sedang belajar, anaknya belajar, tetapi orang tuanya malah bermain gadget. Nah, ini yang apa ya? Menurut Pak Chandra itu aktivitas yang sekarang itu sering dilakukan oleh orang tua ketika anaknya belajar. Ya mungkin tidak rata-rata orang tua ya, tapi ada beberapa orang tua yang melakukan seperti gambar sebelah kanan itu. Ketika anaknya belajar disuruh belajar sendiri ya, tetapi orang tuanya malah melihat gadgetnya masing-masing. Jadi komunikasi antara orang tua sama siswa itu juga berkurang. Jadi menurut Pak Chandra ya, anak tersebut belum mendapatkan hak kasih sayang dari orang tua. Harusnya bagaimana? Ketika anak belajar itu didampingi, boleh didampingi oleh orang tua, tetapi dalam menjawabnya itu tidak boleh dibantu. Kalau didampingi boleh ya, untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada anak ya, boleh didampingi. Oh ini harusnya seperti ini ya, menunjukkan caranya untuk mengerjakan, boleh, tidak apa-apa ya. Jadi harusnya orang tua itu seperti itu, bukan malah anaknya disuruh bekerja sendiri, tetapi orang tuanya hanya melihat gadget. Nah, faktor yang mempengaruhi hak seorang anak ya, faktor yang mempengaruhi hak anak di rumah yaitu yang pertama, adanya kewajiban orang tua untuk memberikan hak kepada anaknya ya. Salah satu kewajiban orang tua memberikan hak kepada anak selama di rumah yaitu memberikan kasih sayang. Oke ya, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian. Perhatian itu seperti apa? Ketika anak salah itu sebetulnya bukan dimarahi habis-habisan ya, tetapi harus diberikan contoh yang baik. Oke. Ketika anak salah tidak mau belajar, mungkin ya harus diberikan contoh yang baik. Oh, belajar itu manfaatnya seperti ini, bukan malah dimarah-marahi atau dipaksa-paksa untuk belajarnya itu waktunya sangat panjang, sangat banyak. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi harus sebagai orang tua juga harus bijaksana ya dalam memberikan haknya kepada anak. Oke. Yang kedua, cinta dan kasih sayang dari orang tua. Yang namanya orang tua pasti adanya rasa cinta dan kasih sayang kepada anaknya ya, tapi tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena cinta dan kasih sayang kepada anak terlalu berlebihan, efeknya anak pasti akan menjadi anak yang manja ya. Yang ketiga, adanya peraturan yang diterapkan oleh orang tua di rumah. Mungkin salah satu peraturan, ketika malam hari ya, anak-anak itu tidak boleh bermain di luar rumah ya, belajar di rumah ya. Itu ada salah satu orang tua, mungkin beberapa orang tua yang menerapkan peraturan seperti itu tidak apa-apa.
malah bagus. Berarti itu adanya perhatian orang tua kepada anak, ya, bukan malah anaknya itu dibiarkan, mau itu keluyuran malam hari dibiarkan, mau itu nggak belajar dibiarkan. Nah, itu yang tidak boleh. Berarti orang tua seperti itu tidak perhatian kepada anaknya. Jadi jangan salah, ketika orang tua kalian melarang kalian bermain pada malam hari, terus kalian marah-marah, ya kalian yang salah sendiri, ya. Berarti kalian itu tidak mau diperhatikan oleh orang tua, ya, kalian yang salah, ya. Jadi orang tua kalian itu juga berhak memberikan perhatian, ya, kepada kalian, wajib memberikan perhatian kepada kalian. Kalian juga kewajibannya yaitu menuruti, menaati perhatian dari orang tua tersebut. Itu juga demi kebaikan kalian. Oke. Terus selanjutnya, faktor yang mempengaruhi hak anak di sekolah. Yang nomor 1, perilaku kita selama di sekolah. Oke. Ketika kalian di sekolah itu perilakunya baik, perilakunya positif, ya, lingkungan sekolah kalian, warga sekolah juga akan bertindak positif juga kepada kalian. Tetapi ketika kalian bertindak negatif atau buruk, yang lingkungan juga akan bertindak buruk atau negatif kepada kalian. Nomor 2, bagaimana kita menanggapi setiap kegiatan dengan baik? Ya, jadi ketika ada tugas, terus ekstrakurikuler, pramuka atau futsal, ya, atau voli, ya. Nah, itu kalian lakukan dengan baik, ya. Kalau kalian lakukan dengan baik, karena apapun jika dilakukan dengan baik, dengan ikhlas, pasti hasilnya juga akan baik bagi diri kita sendiri ataupun orang lain. Oke. Nomor 3, peraturan yang harus ditaati saat di sekolah. Oke. Mungkin ketika hari Senin, ya, kalian harus melaksanakan upacara bendera. Ya, upacara bendera itu dilaksanakan pukul 6:30. Jadi kalian di sekolah, ya, itu harus sebelum 6:30, ya, sebelum 6:30. Jadi ketika upacara bendera kalian tidak telat. Nah, itu menaati peraturan, ya, yang ada di sekolah, memakai seragam yang lengkap, memakai atribut yang lengkap. Nah, itu kalau itu menaati peraturan sekolah, membuang sampah di tempat sampah. Nah, itu, ya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi hak anak di masyarakat. Yang nomor 1, keaktifan dalam kegiatan yang diadakan di masyarakat. Kalau ada kerja bakti, ya, kalau ada kerja bakti kalian wajib mengikuti. Oke, itu. Terus misalnya ada salah satu tetangga mengadakan pengajian. Nah, kalian ketika diundang ya harus ikut, ya, keaktifan dalam kegiatan yang ada di masyarakat, ya. Terus yang nomor 2, perilaku kita selama di lingkungan masyarakat. Ini sama dengan yang hak anak di sekolah tadi, ya. Ketika kalian perilakunya baik selama di masyarakat, ya, masyarakat juga akan baik kepada kalian, positif kepada kalian. Tapi kalau kalian tindakannya negatif, ya, mencemari lingkungan masyarakat, lingkungan sekitar, juga masyarakat juga akan bertindak negatif kepada kalian, ya. Jadi mari kita berperilaku yang positif agar lingkungan kita, lingkungan sekitar kita juga bertindak positif kepada diri kita. Nah, tugas yang nomor 3 yaitu carilah contoh hak dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi kalian buat tabel, hak anak, ya, ini, ya, hak anak,
Ya, terus kalian tulis hak anak di rumah, hak anak di sekolah, dan hak di tengah masyarakat. Jadi apa saja hak anak di rumah, hak di sekolah, dan hak di masyarakat. Jadi kalian buat tabelnya biar rapi ya. Kalian bisa tulis di kertas HVS. Selanjutnya hak dan tanggung jawab, seperti yang Pak Chandra jelaskan tadi, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oke. Di sini ada beberapa contoh pengalaman ya, contoh cerita hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra bapak dan ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani seperti buku, seragam, dan peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan ibu Yakub sangat bangga dengan Ani. Jadi antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, kewajiban ayah dan ibunya yaitu menyekolahkannya di sekolahan yang bagus. Setiap pagi diberikan makanan yang sehat oleh ibunya. Ya, terus diberikan buku-buku ya, seragam dan peralatan, misalnya penggaris, terus pensil, penghapus, itu dicukupi semua oleh orang tuanya. Tetapi di sini Ani juga sangat bersyukur ya dengan apa yang diberikan oleh orang tuanya, hanya terpenuhi, tetapi dia tidak melupakan tanggung jawabnya, melupakan kewajibannya ya, yaitu belajar dengan rajin ya, rajin ke sekolah ya, mengerjakan tugas tanpa perlu diingatkan. Itu kewajibannya seorang anak ya, kewajiban seorang siswa itu dilakukan dengan tanggung jawab. Terus efeknya bagaimana? Dampaknya bagaimana? Dampaknya bagi Ani sendiri, Ani ketika naik kelas juga mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Terus orang tuanya bagaimana? Orang tuanya juga sangat bangga, sangat senang kepada Ani karena kewajibannya tadi dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Oke. Nah, tugas yang keempat yaitu carilah contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-harimu. Ya, sama seperti yang hak di rumah, hak di sekolah, dan hak di masyarakat tadi. Tetapi di sini kewajiban anak selama di rumah, kewajiban anak selama di sekolah, dan kewajiban anak selama di lingkungan masyarakat. Oke. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan yang baru. Ya, intinya kita harus tetap semangat di dalam belajar, ya, agar pengetahuan kita juga luas, ya. Terus kita juga akan menemukan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Oke. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu mengenal tangga nada. Ya,
supaya nada yang kamu nyanyikan tepat, kamu perlu berlatih bernyanyi dengan memperhatikan interval nada. Jadi pasti semua suka dengan lagu, ya, pernah bernyanyi, ya. Jadi biar suara kita itu bagus, ya, jadi harus tahu bagaimana suara-suara pada tangga nada, ya. Awalnya kita akan berlatih menyanyikan solmisasi tangga nada berikut. Di situ di dalam nada, ya, cara menyanyikan nada itu tidak boleh itu ada ada istilahnya itu ada intonasinya, ya, tinggi rendahnya nada, ya. Misalnya do itu tidak boleh do gitu, tidak boleh, ya, tetapi do, ya. Terus selanjutnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya. Jadi ada tangga nadanya, ada tinggi rendahnya nada, ya. Tidak boleh do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu tidak boleh, harus do, ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya. Harus ada tinggi rendahnya nada. Oke. Nada berikut berjarak satu nada, ya. Coba perhatikan, berlatihlah membunyikan nada berikut. Ya, jadi bisa kalian coba di rumah, ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, itu bisa kalian coba di rumah, ya. Selanjutnya jenis-jenis tangga nada, ya. Mungkin ini pernah kita pelajari mungkin di kelas 4 atau di kelas 5, ya. Nomor 1, tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki interval nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, dan biasa digunakan untuk lagu-lagu yang suasananya ceria dan penuh semangat, ya. Misalnya Garuda Pancasila, nah, itu penuh semangat, berarti dia menggunakan tangga nada diatonis mayor. Oke. Yang kedua, tangga nada diatonis minor adalah tangga nada yang memiliki interval nada 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1, dan biasa digunakan untuk lagu-lagu yang suasananya sedih atau hikmat, misalnya gugur. Nah, itu menggunakan tangga nada diatonis minor, ya. Yang ketiga, tangga nada pentatonis adalah jenis tangga nada yang hanya memiliki 5 nada pokok. Nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya ada istilah pelok dan selendro, ya. Jadi tangga nada pentatonis itu biasanya digunakan ketika kita memainkan gamelan, ya, mungkin di pewayangan atau di ludruk, pentas kesenian ludruk. Nah, itu menggunakan tangga nada pentatonis. Oke. Tugas yang kelima, ya, tulislah lirik lagu nasional yang menggunakan tangga nada minor. Nah, yang sudah Pak Chandra jelaskan barusan itu salah satu contohnya, ya. Bisa kalian tulis liriknya saja, ya, liriknya saja, tidak perlu notnya, ya, hanya liriknya saja kalian tulis di kertas VS nanti, ya. Oke, selanjutnya nomor 4, mengenal teks eksplanasi, ya, teks eksplanasi ilmiah. Jadi apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Yaitu teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu.
yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Yaitu sekilas maksud dari teks eksplanasi ilmiah. Nah, ini contoh teks eksplanasi singkat ya. Di sini gempa judulnya gempa bumi ya. Gempa bumi adalah bencana alam berupa getaran atau gelombang pada kulit bumi. Bisa terjadi karena letusan gunung berapi atau pergerakan lempeng bumi. Ya, itu pembukaannya. Ya, kemudian isinya gempa dibagi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi, sementara gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh gunung api. Kerugian akibat gempa diantaranya hancurnya bangunan, trauma bagi korban, dan menimbulkan korban jiwa. Nah, itu isinya. Terus kemudian yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu karena penyebabnya tidak bisa diprediksi, ya sudah seharusnya kita selalu waspada. Apabila gempa terjadi, ya segera berlari ke tanah lapang, ya keluar rumah ke tanah yang tidak ada bangunannya, dan melindungi kepala supaya terhindar dari benturan. Nah, ini salah satu contoh teks eksplanasi secara singkat ya. Nanti kalau kalian mau membaca silahkan bisa di pause ya. Tugas yang keenam itu tulislah contoh teks eksplanasi secara singkat mengenai bencana alam tsunami. Kalau tadi kan gempa bumi, sekarang tsunami. Sumbernya bisa kalian cari di internet, kalian tulis di kertas HVS atau sebagian buku tulis yang bagian tengah itu, atau di kertas folio boleh, tidak apa-apa ya. Yang penting judulnya yaitu tentang bencana alam tsunami ya. Contohnya tadi seperti sebelumnya yaitu gempa bumi ya, kalian tulis seperti itu ya. Bisa kalian cari di internet atau buku-buku yang lain, buku-buku penunjang yang lain ya, tidak apa-apa ya. Nah, baik anak-anak sekalian, mungkin ini dulu yang perlu Pak Chandra sampaikan ya. Silakan nanti tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik ya. Bisa sumbernya bisa kalian cari di internet atau buku-buku penunjang yang lain ya. Yang penting kalian kerjakan dengan baik, dengan sepenuh hati ya, agar nanti manfaatnya juga akan baik kepada kalian semua. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga materi dalam video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Atas kurang lebihnya Pak Chandra mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.